Setahun yang lalu, Gi-hun berpartisipasi dalam kompetisi bernama Squid Game, sebuah permainan mematikan di mana orang-orang yang terlilit hutang bertaruh nyawa demi hadiah uang dalam jumlah besar. Sebagai pemenang, Gi-hun berhasil membawa pulang hadiah tersebut, tetapi semua peserta lainnya tewas. Gi-hun yang berada di bandara telah membatalkan keberangkatannya pergi ke Amerika Serikat untuk memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Karena sekarang dia bertekad menemukan dalang di balik Squid Games dan menghancurkan mereka. Tak lama kemudian, tiba-tiba Gi-hun menerima telepon dari frontman, sosok yang mengawasi permainan. Dia bingung mengapa gerak-geriknya diketahui oleh frontman. Saat itu, frontman memperingatkan bahwa Gi-hun akan menyesali keputusannya tersebut. Tetapi Gi-hun tetap dengan pendiriannya. Dalam perjalanan kembali ke Seoul, Gi-hun berhenti di sebuah toko, membeli pisau, lalu menemukan dan membuang pelacak yang tertanam di belakang telinganya. Sementara itu, detektif Junho terbangun di rumah sakit tanpa ingatan jelas tentang keberadaannya. Setahun sebelumnya, dia menyusup ke Squid Games untuk mencari saudaranya yang bernama In-ho, yang ternyata dia adalah yang dikenal sebagai frontman. In-ho menembak Junho dan menjatuhkannya ke jurang. Namun, Junho berhasil selamat berkat kapal yang menemukannya. Kini, setelah koma panjang, dia kembali bekerja sebagai petugas lalu lintas. Sayangnya, bukti-bukti tentang Squid Games yang dia simpan di ponselnya hilang di laut. Meski nyaris dipecat karena menghilang tanpa kabar, bosnya hanya menurunkan pangkatnya. Di waktu luangnya, Junho bekerja sama dengan seorang kapten kapal, seorang pria yang telah menyelamatkannya, untuk menyelidiki pulau-pulau di sekitar lokasi permainan. Di sisi lain, Gi-hun bersembunyi di sebuah motel kecil, melengkapi kamarnya dengan banyak kamera keamanan. Dalam sebuah mimpi buruk, dia ditemui oleh frontman, yang muncul di depan pintunya dengan membawa dua kepala manusia. Setelah terbangun, Gi-hun bertemu dengan rentenir yang bernama Tuan Kim dan asistennya yang bernama Woo Seok. Gi-hun menyewa mereka untuk menemukan orang yang merekrut peserta baru untuk Squid Games. Kim dan Woo Seok membentuk tim investigasi dengan sekelompok gangster. Mereka menyebar di berbagai stasiun kereta bawah tanah untuk mencari petunjuk. Meski awalnya tanpa hasil, suatu malam mereka melihat seorang perekrut memainkan permainan menampar dan memberikan undangan kepada seorang pria yang bernama Myung-gi. Kim dan Woo Seok segera membuntuti si perekrut sambil memberitahu Gi-hun. Sementara itu, Myung-gi menerima telepon dari mantan pacarnya yang sedang hamil bernama Jun-hee. Jun-hee yang awalnya berada di klinik tiba-tiba membatalkan janjinya setelah menerima undangan ke permainan. Perekrut melanjutkan aksinya di taman. Dia menawarkan sebungkus roti atau kartu gosok kepada para gelandangan. Di antara mereka, hanya sedikit yang memilih roti, sementara lainnya memilih kartu yang tanpa hadiah. Perekrut lalu menginjak-injak sisa roti sambil mengecam para gelandangan. Kim dan Woo Seok merekam kejadian itu dan mengirimkannya kepada Gi-hun. Di tempat lain, Gi-hun ditilang karena mengemudi terlalu cepat. Seorang polisi junior mencatat informasi pribadinya dan membiarkannya pergi. Ketika Junho melihat data tersebut, dia mengenali nama Gi-hun dari Squid Games dan mulai melacaknya. Sementara itu, di sebuah gang, Kim dan Woo Seok mencoba menangkap si perekrut. Namun, usaha mereka itu gagal. Perekrut dengan mudah melumpuhkan mereka dan membawa keduanya ke sebuah ruangan mewah. Di sana, dia memaksa mereka berdua untuk bermain batu gunting kertas, di mana yang kalah harus memainkan roulette Rusia.
Pada awal permainan, tidak ada insiden karena hanya ada satu peluru di dalam pistol. Namun, si perekrut terus menambahkan peluru di setiap putaran. Akhirnya, Tuan Kim terkena tembakan di kepala dan tewas seketika. Melihat itu, Woseok yang ketakutan setuju untuk berbicara dan mengungkapkan informasi. Sementara itu, Junho menyusup ke kantor tempat Tuan Kim mengatur operasinya. Di sana, dia menemukan dokumen yang berisi alamat motel tempat Gi-hun bersembunyi. Ketika Gi-hun kembali ke motel, si perekrut sudah menunggunya. Dalam pertemuan itu, si perekrut menceritakan masa lalunya. Dia memulai sebagai seorang pekerja kasar dalam permainan, bertugas membuang jasad peserta atau menembak mereka yang melanggar aturan. Tragisnya, dia pernah harus membunuh ayahnya sendiri yang juga menjadi peserta permainan. Setelah berbicara, si perekrut menantang Gi-hun untuk memainkan roulette Rusia. Senjata berpindah tangan beberapa kali tanpa insiden, hingga akhirnya peluru mengenai si perekrut membuatnya tewas seketika. Gi-hun memeriksa sakunya dan menemukan amplop hitam berisi kartu nama yang bertuliskan alamat sebuah klub beserta tanggal acaranya. Di waktu yang sama, Junho tiba di motel. Dia mendapati Woo-suk sedang terikat di sebuah kamar dan segera membebaskannya. Setelah itu, Junho melanjutkan pencariannya dan menemukan Gi-hun di ruangan lain. Namun, saat Junho hendak menangkapnya, Woo-suk memukul Junho hingga pingsan. Gi-hun menunjukkan kartu dari amplop itu kepada Junho. Mereka memutuskan untuk bekerja sama menghentikan permainan. Gi-hun juga mengungkapkan bahwa dia telah mengumpulkan senjata dan menunjukkan tempat di belakang dinding motel yang dia gunakan untuk latihan menembak. Di sisi lain, Noul, seorang wanita yang bekerja sebagai maskot taman hiburan, berusaha terus mencari putrinya yang terjebak di Korea Utara. Namun, pencariannya selalu menemui jalan buntu. Suatu malam, seorang perekrut baru memberikan undangan kepada Noul untuk bergabung dalam permainan. Keesokan harinya, Noul berhenti dari pekerjaannya dan menerima tawaran itu. Sebelum pergi, dia membakar kartu undangan dan gambar yang diberikan seorang anak kecil kepadanya. Sebagai bagian dari rencananya, Gi-hun mengganti salah satu giginya dengan gigi palsu yang dilengkapi pelacak. Dia juga merekrut sekelompok penjahat untuk membantunya, melatih mereka menggunakan senjata di ruangan tersembunyi. Di tengah persiapan, Gi-hun menelpon putrinya, tetapi dia terlalu takut untuk berbicara dan hanya mendengarkan suara putrinya sebelum menutup telepon. Saat malam Halloween tiba, sebuah klub dipenuhi orang-orang yang merayakan pesta. Gi-hun dan Woo-suk menyelinap masuk untuk mencari informasi, sementara Junho berjaga di luar. Dia melihat dua orang dengan seragam penjaga permainan dan mengikuti mereka masuk. Setelah mengancam penjaga sebentar, Junho berhasil masuk ke dalam klub. Namun dia terlambat. Salah satu penjaga menyetrum Woo-suk hingga pingsan, sementara penjaga lainnya memaksa Gi-hun keluar dari klub. Junho menemukan Woo-suk yang tak sadarkan diri, lalu menggunakan pelacak untuk mengetahui bahwa Gi-hun sedang dibawa pergi. Dia segera memberitahu para penjahat yang bekerja sama dengan Gi-hun. Di jalan, Gi-hun diangkut dengan limusin, sementara para penjahat mengejar menggunakan mobil. Melalui pengeras suara di dalam limusin, frontman berbicara kepada Gi-hun, menjelaskan bahwa permainan tidak akan pernah berhenti selama sistem terus merusak masyarakat. Ketika konvoi tiba di jalanan sepi, penembak jitu yang bersembunyi di atap menembaki ban mobil para pembuntut dan berhasil menghentikan mereka. Gi-hun mencoba menembak kaca limusin, namun kacanya anti peluru. Akhirnya, Gi-hun menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan rencananya adalah dengan kembali ikut serta dalam permainan. Dia mengajukan diri dan gas tidur segera membuatnya tak sadarkan diri. Di dermaga, 3 truk menjemput peserta baru. Salah satunya adalah Noul. Namun, alih-alih menjadi pemain, dia malah dipilih untuk menjadi salah satu penjaga permainan. Keesokan paginya, Junho, Woo-suk, dan kelompok penjahat naik ke kapal milik Kapten Park untuk mengikuti sinyal pelacak Gi-hun. Sementara itu, Gi-hun terbangun di fasilitas Squid Game bersama para pemain baru. Dia mengenakan seragam dengan nomor 456, sama seperti yang dia pakai di permainan sebelumnya.
Para penjaga segera datang untuk menjelaskan peraturan. Permainan akan berlangsung selama 6 hari, dan mereka yang memenangkan semua permainan akan mendapatkan hadiah uang tunai yang sangat besar. Saat Myunggi menyelat untuk bertanya tentang ponselnya, para penjaga memutar video tentang masa lalunya. Video itu mengungkapkan bahwa Myunggi dulunya adalah seorang YouTuber yang karirnya hancur setelah mempromosikan koin kripto yang menyebabkan ribuan orang kehilangan uang. Kini dia menjadi buronan karena kasus penipuan. Ketika pemain lain mengeluh tentang masker dan situasi mereka, penjaga memutar video yang menunjukkan tingginya utang mereka. Setelah itu, sebuah celengan besar muncul di langit-langit, menampilkan jumlah hadiah yang terus bertambah hingga mencapai total 45 miliar won. Para pemain diberitahu bahwa mereka dapat memilih untuk menghentikan permainan setelah setiap ronde, melalui pemungutan suara. Hyung-sik panik ketika menemukan ibunya yang sudah tua bernama Geumja ikut menjadi pemain. Namun permainan tidak mempermasalahkan umur. Para pemain kemudian diminta menandatangani formulir persetujuan. Ketika giliran Myunggi, dia didekati oleh Namgyu dan Thanos, dua orang yang kehilangan uang akibat penipuannya. Ketegangan memuncak, tapi Namgyu berhasil menenangkan Thanos sebelum situasinya memburuk. Saat Gion membaca formulir, dia menemukan aturan tambahan. Pemain tidak bisa berhenti, dan yang menolak bermain akan dieliminasi. Satu-satunya cara menghentikan permainan adalah melalui pemungutan suara. Setelah menandatangani, para pemain difoto dan dikirim ke pertandingan pertama. Jiun terkejut melihat teman lamanya yang bernama Jungbei juga menjadi peserta. Dia menyuruh Jungbei untuk tetap dekat dengannya. Sementara itu, Junho dan timnya tiba di pulau setelah mengikuti sinyal pelacak. Namun mereka hanya menemukan seorang nelayan dan pelacak yang telah dikeluarkan dari mulut Gi-hun saat dia tidak sadarkan diri. Para pemain dikirim ke sebuah halaman besar tempat sebuah boneka raksasa menunggu. Gi-hun menyadari pelacaknya telah hilang, tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mengikuti permainan. Aturannya sederhana, pemain harus mencapai garis akhir dalam waktu 5 menit. Mereka hanya boleh bergerak saat boneka berkata lampu hijau, dan harus berhenti saat boneka berkata lampu merah. Siapapun yang bergerak saat lampu merah akan dieliminasi. Gi-hun mencoba memperingatkan semua orang bahwa dieliminasi berarti dibunuh, tetapi mereka tidak mempercayainya. Permainan dimulai, dan pemimpin permainan yang bernama In-ho mengamati dari ruang pribadinya. Berusaha menyelamatkan pemain lain, Gi-hun berteriak memberi instruksi kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Banyak pemain berhasil maju berkat arahannya. Namun, ketika Thanos bercanda kepada seorang wanita bahwa ada lebah di lehernya, wanita itu panik dan bergerak. Dia langsung ditembak, membuat semua orang terkejut. Lebah yang terbang juga menakut-nakuti pemain yang lain hingga mereka bergerak, menyebabkan mereka juga tertembak. Kepanikan melanda dan banyak pemain mencoba melarikan diri. Noul yang bertugas sebagai penjaga mulai menembaki mereka. Gi-hun terus berteriak agar pemain lain tetap diam, tetapi puluhan orang tetap tewas. Setelah itu, para pemain mulai mendengarkan Gi-hun. Dia menjelaskan bahwa boneka itu menggunakan sensor gerak dan pemain bisa bersembunyi di balik pemain yang lebih besar. Saat bergerak, Thanos memanfaatkan situasi untuk mengambil permen ilegal yang tersembunyi di kalungnya. Berkat arahan Gi-hun, kelompoknya mulai bermain lebih baik. Namun, ketegangan terus memuncak. Noul menembak seorang wanita yang gemetar ketakutan. Dan Thanos dengan sengaja mendorong 3 pemain menyebabkan mereka bertiga terbunuh. Setelah melalui banyak usaha dan kematian, setengah dari kelompok berhasil mencapai garis akhir. Salah satu pemain yang tertembak masih hidup, dan Gi-hun kembali untuk membantunya. Namun, meski pemain itu berhasil melewati garis, Noul melanggar aturan dan tetap menembaknya hingga tewas. Ketika para pemain kembali ke ruangan mereka, mereka diberitahu bahwa 91 orang telah terbunuh, menyisakan 365 orang. Saat beberapa pemain mulai memohon untuk hidup mereka, Gi-hun mengingatkan bahwa mereka bisa memilih untuk menghentikan permainan melalui pemungutan suara.
Para penjaga mengisi celengan besar dengan uang yang telah terkumpul, meskipun jumlahnya masih jauh dari cukup jika harus dibagi untuk semua pemain. Pemungutan suara dimulai. Pemain menekan tombol pilihan mereka dan menerima stiker yang mencerminkan keputusan mereka. Gi-hun mencoba memperingatkan semua orang tentang bahaya permainan berikutnya. Tetapi hal ini memicu pertengkaran. Dalam upaya meredakan situasi, dia mengakui bahwa ini bukan pertama kalinya dia ikut bermain. Thanos melihat pengakuan ini sebagai keuntungan. Percaya bahwa Gi-hun bisa membantu mereka bertahan hidup. Pertengkaran terhenti ketika para penjaga memaksa semua orang untuk menyelesaikan pemungutan suara. Hasilnya imbang, dan hanya tersisa pemain nomor 001 yang belum memilih. Pria tua itu memilih untuk melanjutkan permainan. Sementara sebagian kelompok merayakan, terungkap bahwa pemain 001 adalah In-ho, pemimpin rahasia yang memutuskan untuk ikut bermain. Saat makan malam, para pemain meminta tips dari Gi-hun tentang permainan berikutnya. Dia memberitahu mereka tentang dalgona, permainan tradisional Korea di mana para pemain harus mengukir permen tanpa mematahkannya. Beberapa pemain ingin menyimpan informasi itu untuk keuntungan pribadi, tetapi Gi-hun berjanji akan membantu semua orang secara adil. Sementara itu, Gumja berbagi makanannya dengan Junhee karena mengetahui bahwa wanita itu sedang hamil. Di sisi lain, Thanos dan Namgyu terus mengagumi Min-gi, hingga memicu perkelahian. In-ho turun tangan untuk menghentikan mereka, menunjukkan keahliannya dalam bela diri, dan dengan mudah mengalahkan keduanya, sehingga mendapatkan rasa hormat dari para pemain lainnya. Di tengah malam, In-ho berbagi cerita dengan Gi-hun. Dia mengungkapkan bahwa istrinya yang sedang hamil menderita sakit parah, dan dia membutuhkan uang untuk pengobatannya. Kisah ini membuat Gi-hun merasa iba. Di laboratorium, para penjaga kesulitan mengambil organ dari pemain yang sudah mati. Beberapa mayat rusak parah karena ditembak lebih dari 1 kali, dan perbuatan itu melanggar protokol. Mereka menyadari bahwa Noul bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Noul dipanggil menghadap petugas yang mengawasi permainan. Petugas mengingatkan Noul bahwa dia direkrut 7 tahun yang lalu setelah melarikan diri dari Korea Utara, dengan janji bahwa dia akan dibantu menemukan anaknya. Namun Noul yang frustasi menolak peduli pada aturan, dan meninggalkan ruangan tanpa rasa bersalah. Di Seoul, Junho mencoba meminta bantuan polisi, tetapi mereka menolak bertindak tanpa bukti yang jelas. Dia kemudian memerintahkan Nusuk dan kelompoknya untuk terus mencari di pulau-pulau sekitar, meskipun Kapten Park mengingatkan bahwa cuaca buruk membuat pelayaran berbahaya. Keesokan harinya, Thanos diam-diam terus mengambil permen di kalungnya. Sementara itu, Junhee mendekati Myung-gi untuk mengatakan bahwa dia memutuskan akan menjaga bayinya sendiri, bertentangan dengan kesepakatan mereka sebelumnya. Perdebatan mereka terputus ketika penjaga mengumumkan permainan kedua. Berbeda dari perkiraan Gi-hun, permainan berikutnya bukan dalgona. Para pemain dibawa ke halaman besar dan diminta untuk membentuk tim yang terdiri dari 5 orang. Akhirnya, semua orang tidak mempercayai Gi-hun. Dalam pembentukan tim, Gi-hun bergabung bersama In-ho, Jung-bae, Dae-ho, dan Junhee. Permainan yang diumumkan adalah pentathlon berkaki 6. Dalam permainan ini, seluruh anggota tim harus mengikat kaki mereka menjadi satu dan bekerja sama melewati 5 permainan. Setiap tim diberi waktu 5 menit untuk menyelesaikan seluruh tantangan. Sebelum mulai, anggota tim berdiskusi untuk menentukan siapa yang akan bermain di masing-masing permainan. Sementara 2 tim pertama mulai bermain, tim lain memperhatikan untuk mempelajari strategi. Dengan waktu yang terus berjalan, para pemain berusaha merancang langkah terbaik untuk bertahan di tengah tekanan dan ancaman. Dae-ho mengambil beberapa potong batu dari tanah dan mulai berlatih. Sementara itu, permainan berlangsung dengan penuh tekanan. Ketika sebuah tim gagal, mereka diperbolehkan untuk mencoba lagi sebanyak yang diperlukan. Tetapi hal ini hanya membuang waktu. Akibatnya, para pemain menjadi lebih tegang dan rentan melakukan kesalahan.
Di sela-sela permainan, alih-alih memperhatikan jalannya pertandingan, Namgyu justru meminta Thanos untuk berbagi permen kebahagiaan. Ketika babak pertama selesai, kedua tim yang bermain gagal menyelesaikan tantangan. Ke-10 pemainnya pun ditembak di tempat. Penjaga datang untuk membawa mayat-mayat itu ke dalam peti mati. Tetapi Noel selalu memastikan kematian mereka dengan menembak mereka sekali lagi. Tim berikutnya yang bermain adalah tim Geumja. Yeongmi tampak sangat gugup dan sempat gagal di beberapa kali percobaan di permainan pertama. Tetapi Hyunjo menenangkannya dengan lembut. Dan berkat dukungan itu, Yeongmi berhasil menang. Selanjutnya giliran Yongsik. Meski gagal pada lemparan pertama, pada percobaan kedua akhirnya dia berhasil. Geumja juga sempat membuat beberapa kesalahan kecil. Namun dengan cepat dia bangkit berkat dorongan semangat dari anaknya dan berhasil menyelesaikan permainan. Ketika penonton bersorak untuk mereka, salah satu anggota tim keempat menjadi terlalu gugup saat melihat darah di tanah. Dia terus gagal menyiapkan gasing setelah berkali-kali mencoba. Hyunjo akhirnya menamparnya beberapa kali dan memerintahkannya agar berkonsentrasi. Ancaman itu berhasil, dan anggota tim tersebut akhirnya berhasil memainkan gasing dengan benar. Pada giliran terakhir, Hyunjo harus menendang pom-pom sebanyak 5 kali. Sebelum memulai, dia meminta semua orang untuk berpaling. Dengan konsentrasi penuh, dia berhasil melakukannya hanya dalam 1 kali percobaan. Sehingga tim mereka memenangkan tantangan tepat waktu. Permainan terus berlanjut dengan berbagai tingkat keberhasilan. Beberapa tim termasuk tim Thanos berhasil lolos. Tetapi beberapa lainnya kalah dan dibunuh. Darah mulai mengotori arena. 2 tim terakhir adalah kelompok Gi-hun dan sekelompok orang acak. Junhee dan Jungbae masing-masing berhasil menyelesaikan tantangan mereka pada percobaan pertama. Begitu juga Daeho yang berhasil berkat latihan sebelumnya. Namun Inho terus gagal dengan gasingnya dan mulai panik. Gi-hun menenangkannya, dan akhirnya Inho menang. Dengan waktu yang hampir habis, Gi-hun mulai menendang pom-pom. Nyaris gagal, Inho membantunya dan mereka berhasil menyelesaikan tantangan di detik terakhir. Sementara itu, tim lain gagal dan dihukum mati. Ketika para pemain kembali ke ruangan, Hyunjo memberitahu timnya bahwa dia membutuhkan uang untuk membiayai operasi transisinya. Tim Gi-hun memasuki ruangan, namun hampir semua orang tidak senang dengan keberhasilan mereka. Tim mereka mulai saling memperkenalkan diri dengan lebih baik, dan Inho memperkenalkan dirinya menggunakan nama palsu. Di sisi lain, para penjaga lain menerobos masuk ke kamar Noel, dan mereka memarahinya karena telah merusak mayat-mayat. Ketika dia mencoba membela diri, kedua orang itu mengancamnya menggunakan pisau. Setelah melukai pipinya, mereka berdua memperingatkan bahwa jika dia melakukannya lagi, jari-jarinya akan dipotong. Di ruangan, penjaga menambahkan uang ke dalam celengan para pemain, mengumumkan bahwa 110 orang telah tewas, menyisakan 255 pemain. Kini, para pemain harus memilih untuk melanjutkan atau berhenti. Tim Gi-hun termasuk Inho sepakat untuk memilih berhenti. Tetapi Yongsik mengabaikan kekhawatiran ibunya dan memilih melanjutkan. Hasil pemungutan suara sempat seri, sehingga Inho mencoba meyakinkan semua orang agar berhenti. Namun seorang lelaki tua bersikeras melanjutkan permainan, menyebut bahwa sebagian besar orang di sana memiliki hutang yang besar. Perdebatan sengit terjadi, hingga akhirnya mayoritas peserta memutuskan untuk bertahan dan melanjutkan permainan. Saat makan malam, Yongsik menjelaskan kepada ibunya bahwa utangnya lebih besar dari yang dia akui sebelumnya, dan dia diancam akan dibunuh jika tidak melunasi hutangnya tersebut. Meski kecewa mendengar penjelasan putranya itu, Geumja hanya mengatakan bahwa dia tidak tahu harus berbuat apa lagi jika putranya itu terbunuh. Tim Gi-hun juga kecewa pada Jungbae yang memilih untuk bertahan, tetapi mereka semua tetap mempertahankannya sebagai anggota tim. Mereka juga memberi Junhee tambahan makanan untuk bayi di perutnya. Di kamar mandi, tim Thanos mencoba mengganggu Mingi karena memilih untuk berhenti. Tetapi ketika keributan hampir pecah, Inho masuk dan Thanos pergi dengan ketakutan.
Suasana di seluruh ruangan terasa sangat tegang. Semua orang waspada, dan Gi-hun menyarankan timnya untuk tidur di bawah tempat tidur sambil bergiliran berjaga-jaga jika terjadi serangan. Di tengah malam, Geum-ja merasa perlu pergi ke kamar mandi. Dia meyakinkan putranya untuk tidak khawatir karena dia membawa pisau kecil yang tersembunyi di rambutnya. Awalnya, penjaga melarang Geum-ja untuk keluar. Tetapi setelah dia menangis dan memohon, dia akhirnya diizinkan untuk pergi. Keesokan paginya, Junho membagi timnya menjadi kedua kelompok untuk melanjutkan pencarian di semua bagian pulau tersebut. Sementara itu, para pemain dibawa ke ruangan besar yang menyerupai komedi putar untuk menjalankan permainan ketiga. Permainan ini disebut mingle. Dalam permainan ini, pemain harus melangkah ke atas platform yang mulai berputar. Saat sebuah angka diumumkan, pemain harus membentuk kelompok sesuai angka tersebut dan masuk ke sebuah ruangan dalam waktu 30 detik. Permainan dimulai, dan platform mulai berputar diiringi lagu anak-anak. Angka pertama yang diumumkan adalah 10. Pemain langsung panik, saling meraih siapa saja yang ada di dekat mereka. Lalu segera berlari menuju pintu dan masuk ke dalam ruangan. Ketika waktu habis, beberapa pemain yang gagal membentuk kelompok langsung dieksekusi. Setelah mayat-mayat diangkut, permainan dilanjutkan. Dan angka berikutnya yang diumumkan adalah angka 4. Seluruh pemain kembali panik, dan tim dengan 5 anggota dari permainan sebelumnya terpaksa berpisah. Kebanyakan pemain berhasil menemukan kelompok dan masuk ke dalam ruangan. Tetapi di dalam ruangan nomor 33 ada satu tim yang hanya terdiri dari 3 orang. Ketika waktu habis, para penjaga menembak tim yang salah jumlah tersebut, sekaligus mereka yang tertinggal. Kali ini, Noel mengikuti protokol dengan benar, dengan tidak menembak lebih dari sekali. Setelah keluar dari ruangan, Gi-hun merasa lega setelah mengetahui rekan satu timnya In-ho juga berhasil selamat. Sementara tim lain ada yang saling dendam karena merasa telah ditinggalkan. Permainan dilanjutkan dan pada putaran berikutnya, angka yang diumumkan adalah 3. Ketegangan semakin memuncak. Young-sik diseret oleh 2 pria yang membawanya pergi. Sementara Geum-ja berakhir dengan kelompok In-ho dan Gi-hun. In-ho bertanya kepada Geum-ja mengapa dia terpisah dengan anaknya. Dia mengira bahwa Young-sik sengaja meninggalkan ibunya sendirian. Meski sedikit kecewa dengan sikap putranya yang hanya pasrah meninggalkan dirinya, Geum-ja tetap membela putranya tersebut. Setelah para pemain yang kalah dieksekusi, Geum-ja akhirnya bersatu kembali dengan putranya yang saat itu menangis karena menyesali perbuatannya. Namun Geum-ja menenangkannya dan masih memeluknya erat. Angka berikutnya adalah angka 6. Tim-tim terbentuk dengan cepat. Namun dalam kekacauan, Young-mi didorong hingga tertinggal di luar ruangan. Hyun-jo dan Geum-ja terpukul oleh kematian Young-mi. Hyun-jo melampiaskan kemarahannya kepada Myung-gi karena menutup pintu. Tetapi Myung-gi berdalih bahwa kelompok mereka sudah penuh, dan dia hanya mencoba untuk menyelamatkan timnya. Dan ketika di babak final, angka yang disebutkan adalah angka 2. In-ho mendorong seorang pria agar bisa masuk ke ruangan bersama Jung-bae. Namun sebelum mereka bisa mengunci pintu, orang ketiga ada di dalam ruangan. Tanpa ragu, In-ho membunuh orang tersebut. Memastikan jumlah orang di ruangan itu benar. Permainan berakhir dengan hanya menyisakan 100 pemain yang masih hidup. Sementara itu, di luar fasilitas, Junho mengirimkan drone dari kapal untuk memindai seluruh pulau secara menyeluruh. Akhirnya, dia menemukan sebuah pintu tersembunyi di bawah semak-semak. Kelompoknya segera menuju lokasi itu untuk menyelidiki. Namun, ketika mencoba membuka pintu, sebuah bom tersembunyi meledak. Ledakan tersebut membuat sebagian besar kelompoknya terlempar. Meski sebagian besar selamat, salah satu anggota tim tewas di tempat. Park menyarankan mereka untuk kembali ke kapal, tetapi kelompok itu menolak. Junho kemudian menerapkan aturan baru untuk mencegah kebocoran informasi lebih lanjut, mencurigai adanya mata-mata di dalam kelompok mereka. Di dalam fasilitas, para pemain kembali ke kamar mereka. Myung-gi mendekati Junhee, mengajaknya untuk bersama lagi setelah permainan selesai. Namun ketika Myung-gi mulai berbicara tentang investasi, Junhee menyadari bahwa Myung-gi hanya menginginkan uangnya. Dia segera menolak tawaran Myung-gi. Sementara itu, Jung-bae menghitung stiker dan menyadari lebih banyak orang memilih untuk bertahan di dalam permainan.
Gi-hun ingin berbicara dengan mereka untuk mengubah pikiran mereka. Namun, In-ho memperingatkan bahwa semakin dia mengganggu pemain lain, semakin marah orang-orang yang ingin tetap bertahan di dalam permainan. Dan mereka tidak akan mampu menghadapi konflik seperti itu. Tak lama kemudian, penjaga masuk dan memulai pemungutan suara. Banyak pemain yang berubah pikiran, termasuk Hyunju yang tidak ingin bermain lagi setelah melihat kematian Yongmi, serta Yongsik yang ingin membuat ibunya bangga. Hasil pemungutan suara berakhir imbang. Penjaga mengumumkan bahwa pemungutan suara akan dilakukan lagi keesokan harinya. Saat makan malam, para pemain berkumpul sesuai stiker mereka untuk makan bersama. Kedua kelompok mencoba meyakinkan pihak lain untuk mengubah keputusan mereka, hingga memicu pertengkaran. Di tengah kekacauan itu, Gi-hun menyadari bahwa paket makanannya dilengkapi dengan sebuah garpu yang merupakan peralatan yang tidak diperlukan untuk hidangan malam itu. Di kamar mandi, Thanos dan Namgyu mendekati Min-soo. Mereka berdua mencoba mempengaruhinya agar mengubah pilihannya dalam pemungutan suara. Perdebatan memanas ketika Myung-gi ikut campur untuk membela Min-soo. Thanos yang marah memanggil bala bantuan dan mulai menghina Junhee untuk memancing emosi Myung-gi. Akibatnya, perkelahian besar pecah di kamar mandi. Dalam kekacauan itu, Min-soo berhasil melarikan diri. Thanos yang murka mendorong Myung-gi ke lantai dan mencoba mencekiknya. Myung-gi membalas dengan menusuk garpu ke leher Thanos, lalu melarikan diri dan bersembunyi di sebuah bilik. Garpu yang masih tertancap di leher Thanos kemudian diambil pemain lain untuk menyerang. Perkelahian semakin brutal ketika cermin pecah, memberikan pemain pecahan kaca sebagai senjata tambahan. Dua penjaga di luar mendengar kegaduhan itu, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Beberapa saat kemudian, 5 kematian diumumkan di ruang utama, dan uang mereka ditambahkan ke celengan. Para pemain yang kembali dari kamar mandi mulai saling menuduh sebagai pemicu perkelahian, membuat suasana semakin tegang. Namun, perdebatan terhenti ketika penjaga memerintahkan semua orang untuk tidur. Sementara itu, di atas kapal, salah satu anggota tim mendapati Park sedang mengotak-atik drone. Park yang panik segera menusuk orang tersebut dan melemparnya ke laut. Ketika seorang datang memeriksa kebisingan, Park berpura-pura bahwa suara itu berasal dari ombak yang menghantam kotak-kotak di dek. Kembali ke fasilitas, para penjaga diperintahkan untuk bersiap menghadapi permainan khusus. Gi-hun yang khawatir akan diserang di malam hari menyusun strategi bersama timnya. Meskipun In-ho menyarankan menyerang terlebih dahulu, Gi-hun menolak. Dia berpendapat bahwa para pemain tidak seharusnya saling membunuh, melainkan bersatu untuk melawan orang-orang yang bertanggung jawab atas situasi tersebut. Rencananya adalah memanfaatkan kekacauan untuk merebut senjata dari para penjaga. Namun Namgyu yang telah mencuri kalung Thanos dan memakan terlalu banyak obat terlarang mulai bertindak tidak terkendali. Dia mengungkapkan bahwa dirinya juga memiliki garpu. Junhee yang merasa kasihan kepada Myung-gi menyuruhnya bersembunyi saat perkelahian dimulai. Ketika lampu dimatikan, tim Gi-hun bersembunyi di bawah tempat tidur. Tim lain segera menyerang dan pertempuran brutal pun terjadi. Dalam kegelapan, sulit membedakan teman atau lawan, sehingga korban terus berjatuhan tanpa pandang bulu. Gi-hun hanya bisa menyaksikan tragedi itu tanpa campur tangan, percaya bahwa pengorbanan ini diperlukan untuk mencegah lebih banyak kematian di masa depan. Min-soo mencoba menyerang Namgyu dengan pecahan kaca, tetapi serangannya meleset. Namgyu malah menggunakan pecahan itu untuk membunuh lebih banyak orang. Ketika lampu dinyalakan kembali, penjaga memasuki ruangan untuk menghentikan perkelahian. Tim Gi-hun berpura-pura menjadi korban, lalu menyerang para penjaga dan merebut senjata mereka. Seorang pengawas akhirnya memerintahkan pasukannya untuk mundur dan mengunci pintu ruangan. Namun, satu penjaga tertinggal dan ditangkap oleh para pemain. Seorang pemain yang bersenjata mencoba menembak semua penyerang yang bersembunyi. Namun, Gi-hun berhasil menghentikannya. Sementara itu, Hyunju menghancurkan semua kamera keamanan untuk memutus pengawasan. Sang pengawas kemudian segera memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap. Gi-hun dan Jung-bae kemudian memberikan pidato meminta sukarelawan untuk bergabung dalam rencana mereka melawan para petinggi di balik permainan ini. Yongsik ingin bergabung, tetapi ibunya melarang. Junhee juga memberi isyarat kepada Myung-gi untuk tetap tinggal. Meskipun hanya sedikit yang bergabung, tim Gi-hun tetap bertekad melanjutkan perjuangan mereka.
Tim membagi senjata dan radio sambil mendengarkan arahan Hyunju yang dulunya adalah seorang sersan di pasukan khusus. Hyunju dengan cekatan mengajarkan cara menggunakan senjata kepada anggota tim. Setelah persiapan selesai, mereka memaksa Sandra untuk membimbing mereka menuju kantor admin. Ketika mencapai tangga warna-warni, mereka tiba-tiba disergap oleh sekelompok tentara yang langsung melepaskan tembakan. Baku tembak pun terjadi, tetapi tim berhasil mengalahkan penjaga tanpa kesulitan berarti. Setelah menghancurkan kamera pengawas di area tersebut, mereka melanjutkan perjalanan sambil mengumpulkan peluru dari mayat para penjaga yang gugur. Ketika hampir sampai di pintu menuju kantor admin, serangan mendadak dari penjaga lain menewaskan sandera mereka. Baku tembak kembali terjadi, membuat Gi-hun dan Jung-bae memutuskan untuk maju lebih dulu, sementara anggota tim lainnya memberikan perlindungan. Gi-hun dan Jung-bae membuka setiap pintu di koridor, tetapi semuanya terkunci atau terhalang. Gi-hun memperhatikan sensor di dinding dan mencoba memakai topeng penjaga yang ditemukan di dekat situ. Sensor mengenali topeng dan membuka akses menuju ruangan lain. Di ruangan itu, mereka bertemu penjaga tambahan. Dengan memakai topeng, mereka mengelabui penjaga sebelum menembaknya. Namun, bala bantuan penjaga segera datang dari dalam ruang kontrol dan menghadang mereka yang mencoba masuk. Di koridor utama, situasi tim semakin kritis. Mereka kehilangan beberapa anggota dan kehabisan peluru. Gi-hun dan Jung-bae mengabari tim melalui radio bahwa mereka terjebak dan butuh bantuan. In-ho dan kedua anggota lain segera berlari untuk menolong mereka. Sementara itu, Dae-ho menawarkan diri untuk mengumpulkan amunisi dari jasad para penjaga di asrama mereka. Gi-hun mengambil resiko besar dengan mendekati tubuh penjaga yang gugur untuk mengambil amunisi. Dia berhasil berguling menghindari tembakan meski sempat mendapatkan goresan di lengannya. Tak lama kemudian, In-ho tiba bersama dua pria dan memberitahu Gi-hun bahwa dia menemukan pintu alternatif menuju kantor admin. Namun, In-ho meminta Gi-hun dan Jung-bae untuk mengalihkan perhatian penjaga agar dia bisa menyelinap masuk. Gi-hun setuju dan memberikan amunisi terakhirnya kepada In-ho, berharap Dae-ho segera kembali dengan lebih banyak peluru. Di sisi lain, Dae-ho berhasil mengumpulkan amunisi dengan dibantu oleh Yong-sik. Namun, ketika mendengar suara tembakan dari koridor utama, dia panik dan menjatuhkan radionya. Dia kemudian kembali ke kamar untuk berlindung bersama yang lain. Hyunjo merasa curiga karena tidak ada tanggapan melalui radio. Dia memutuskan pergi menyelidikinya sendiri. Di lorong saat In-ho bersama dua anggota tim lainnya, dia dengan dingin menunggu waktu yang tepat untuk membunuh mereka. Setelah itu, dia menghubungi Gi-hun melalui radio, berpura-pura bahwa mereka disergap dan rekan-rekannya tewas. Dengan cerdik, dia meniru suara kematian mereka untuk meyakinkan Gi-hun bahwa dirinya juga telah gugur. In-ho kemudian memanggil pasukannya untuk memastikan semua pemain tersisa dilenyapkan. Di ruang utama, Hyunjo berhasil mendapatkan amunisi dari Dae-ho. Namun, sebelum dia bisa keluar, sekelompok penjaga tiba. Hyunjo ingin melawan mereka sendirian. Tetapi, Gumja meyakinkannya untuk tetap bersembunyi, karena menyadari bahwa melawan sendirian hanya akan membawa kematian. Di koridor utama, salah satu anggota tim memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan peluru terakhirnya. Dua anggota lainnya menyerah, tetapi penjaga tetap mengeksekusi mereka tanpa ampun. Mendengar kabar tersebut melalui radio, Gi-hun dan Jung-bae akhirnya juga menyerah. In-ho muncul dengan mengenakan topeng orang penting dan menghampiri Gi-hun. Dengan nada dingin, dia mengejek Gi-hun mengatakan bahwa inilah akibat dari mencoba menjadi pahlawan. Tanpa ragu, dia menembak kepala Jung-bae di depan mata Gi-hun. Gi-hun yang diliputi kepanikan dan kesedihan mendalam mencoba melawan, tetapi penjaga menahannya dengan paksa. Beberapa waktu kemudian, pemain yang tersisa dipaksa memainkan permainan lampu merah dan lampu hijau. Kali ini dengan dua boneka yang mengawasi setiap gerakan mereka. Dan film berakhir. Sekian alur cerita film Squid Game Season 2 kali ini. Dan sampai jumpa lagi di alur cerita season selanjutnya.